Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Ika Devi Adiana, selaku staf pengajar Departemen IKGA FKG USU. Pada kali ini, kita akan melihat video pembelajaran mengenai prosedur pemeriksaan karies pada gigi sulung menurut GV Black, Mount and Hum, serta IKDAS. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan suatu penyakit multifaktorial yang dapat merusak struktur gigi. Diagnosa karies gigi dimulai dengan pemeriksaan anamnese, tanda dan gejala klinis yang dirasakan oleh pasien. Deteksi karies adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya karies, sedangkan penilaian karies bertujuan untuk mengkarakteristikkan atau melihat sejauh mana karies telah terdeteksi. Metode yang paling umum dapat dilakukan untuk mendeteksi karies sejak awal dapat dilakukan secara langsung dengan pemeriksaan secara visual taktil. Pengamatan karies gigi secara klinis dapat dilakukan melalui pemeriksaan pada jaringan keras dengan bantuan sonde atau spoler yang biasa disebut dengan sondasi ataupun sonderan. Dengan bantuan sonde untuk mengetahui ada atau tidaknya celah pada gigi serta kedalaman karies. Karies terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas klasifikasi karies menurut GV Black, menurut Mount and Hum, serta menurut IKDAS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Ayo duduk Bu. Adik giginya kenapa? Namanya siapa? Hani dokter. Bani giginya yang mana yang sakit? Nanti mau nggak dokter periksa? Hani dokter, mau dokter. Oke Bani. Jadi Ibu, ini Bani udah pernah nggak sebelumnya ke dokter gigi? Atau ini pengalaman pertama Bani ke dokter gigi? Belum pernah dokter, ini pertama kali dok. Baiklah Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan pada rongga mulut Bani, ini ada form persetujuan yang harus Ibu baca terlebih dahulu dan Ibu tanda tangani apabila Ibu setuju untuk saya lakukan pemeriksaan keseluruhan pada rongga mulut Bani. Baik dokter, saya bersedia untuk dilakukan perawatan kepada Bani dokter. Baik Bu, terima kasih. Mari Bu, kita masuk ke ruang pemeriksaan. Operator mempersiapkan alat dan bahan, meliputi tray, 2 buah kaca mulut, pinset, sonde, eskavator, suction, kaca intraoral, polybib dan cebitan polybib, Providon iodine 10%, disclosing solution, bor brush, sikat gigi dan pasta gigi anak, kloretil, cotton roll, bubuk pumis, gelas kumur, model gigi, low speed, gun, headcap, dan handscone. Kemudian, operator melakukan prosedur cuci tangan WHO. Yang pertama, lepaskan seluruh aksesoris yang berada pada tangan operator. Selanjutnya, basahi tangan dengan air, kemudian aplikasikan sabun menggunakan siku tangan. Kemudian gosok kedua telapak tangan. Gosok bagian punggung tangan. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Kunci jari dan gosokkan bagian belakang jari kedua tangan. Gosokkan ibu jari dan putar lakukan di kedua tangan.
Usapkan ujung jari pada telapak tangan dan lakukan di kedua tangan. Gosok kedua pergelangan tangan secara berputar, bilas, kemudian keringkan. Kemudian, operator menggunakan APD level 2. Selanjutnya, operator mempersilakan pasien duduk di dental chair. Kemudian, pasangkan polybip pada pasien dan instruksikan pasien untuk berkumur dengan larutan Providon iodin. Posisikan pasien di dental unit. Posisi untuk rahang atas, dental unit setinggi siku operator dengan sudut 60 derajat terhadap lantai. Untuk posisi rahang bawah, dataran oklusal pasien sejajar dengan lantai. Kemudian, operator berkomunikasi dengan pasien dan melakukan pendekatan tel shadow, menjelaskan, memperlihatkan, dan melakukan prosedur perawatan gigi dan mulut yang akan dilakukan kepada anak untuk mencegah kekhawatiran anak pada saat perawatan. Kemudian, operator melakukan oral prophylaxis dan dental health education. Instruksikan anak sikat gigi terlebih dahulu. Kemudian, beri disclosing agent. Jika masih ada bagian yang berwarna, lakukan oral prophylaxis dengan menggunakan burr brush dan bubuk pumice pada bagian tersebut. Selanjutnya, operator menjelaskan kepada pasien cara menyikat gigi yang baik dan benar dan waktu menyikat gigi. Evaluasi hasil penyikatan gigi menggunakan disclosing solution dan melakukan oral prophylaxis menggunakan bubuk pumice dengan memakai burr brush berkecepatan rendah. Disclosing solution berguna untuk memberitahu akan adanya plak serta menunjukkan bersih atau tidaknya hasil penyikatan gigi. Seluruh permukaan gigi dikeringkan menggunakan air shearing. Kontrol saliva menggunakan suction. Aplikasikan bahan disclosing solution dengan mengoleskan pada seluruh permukaan gigi pasien dimulai dari regio kanan belakang. Pengaplikasian bahan disesuaikan dengan umur dan kemampuan pasien, dapat juga dengan cara meneteskan bahan pada ujung lidah, lalu pasien diinstruksikan untuk meratakan bahan pada seluruh permukaan gigi. Instruksikan pasien untuk berkumur pelan 1 kali atau dapat dibersihkan menggunakan water shearing perlahan dan suction. Profilaksis seluruh permukaan gigi pasien menggunakan rubber cup atau brush dengan bahan pumice secara intermittent.
cuci permukaan gigi untuk menghilangkan pasta profilaksis dan debris. Kemudian, gigi dikeringkan dengan semprotan udara. Lakukan pemeriksaan tes Sonderen. Periksa apakah pasien merasa ngilu atau sakit ketika dicek menggunakan sonde. Apabila ngilu atau sakit, menandakan gigi masih vital, sedangkan apabila tidak peka, vitalitas negatif. Selanjutnya, tes perkusi. Dengan menggunakan ujung instrumen, lakukan tes perkusi dengan cara ketuk searah sumbu panjang gigi secara vertikal pada insisal atau oklusal gigi dengan tekanan yang ringan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan periapikal. Jika terasa sakit dan adanya krepitasi, maka terdapat kelainan periapikal yang bermanifestasi ke mukosa. Kemudian, tes mobility dilakukan dengan dua metode. Yang pertama dengan dua instrumen, dan yang kedua dengan menggunakan satu jari dan satu instrumen. Tes vitalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu gigi masih bisa dipertahankan atau tidak. Ambil cotton pellet menggunakan pinset, aplikasikan klor etil pada cotton pellet untuk menentukan sensitivitas terhadap perubahan termal dingin. Perhatikan wajah pasien, apakah ada perubahan atau tidak untuk evaluasi respon tes termal dingin. Selanjutnya, pemeriksaan karies. Keringkan permukaan gigi menggunakan air shearing. Lakukan pemeriksaan dari regio kanan atas ke kiri, kemudian regio kiri bawah ke regio kanan bawah. Pemeriksaan dilakukan dengan pencahayaan yang baik. Pemeriksaan karies dilakukan menggunakan alat diagnostik dengan teknik visual taktil. Teknik deteksi karies dengan menggunakan taktil, yaitu dengan dental explorer seperti sonde. Sedangkan secara visual dengan melihat warna jaringan. Klasifikasi diagnosis karies. Klasifikasi GV Black. Kelas 1, pada gigi anterior, karies berada pada pit dan pisur pada daerah palatinal atau singulum. Pada gigi posterior, karies pada permukaan pit dan pisur. Kelas 2, karies terjadi pada permukaan proksimal gigi posterior. Kelas 3, karies pada permukaan proksimal gigi anterior, tetapi belum melibatkan insisal. Kelas 4, karies pada permukaan proksimal gigi anterior yang sudah melibatkan insisal. Kelas 5, anterior maupun posterior, karies berada sepertiga servikal, permukaan labial, palatal, atau bugal. Kelas 6, karies pada tepi kaps gigi posterior dan tepi insisal gigi anterior. Selanjutnya, klasifikasi ICDS. D0, gigi sehat, tidak terdeteksi karies, permukaan gigi sehat. D1, dalam keadaan kering, sudah terlihat lesi putih pada permukaan gigi. D2, pada keadaan basah terdapat perubahan warna berupa lesi putih maupun coklat. D3, terdapat kerusakan enamel tanpa keterlibatan dentin, sedangkan D4, lesi enamel yang dalam.
D5. Lesi telah mencapai dentin. D6. Lesi telah mencapai pulpa. Klasifikasi Mount and Hum. Side 1. Karies pada oklusal ataupun insisal. Side 2. Karies pada proksimal. Side 3. Karies pada cervical. Size 0. Gigi sehat, tidak ada kavitas. Size 1. Kavitas minimal. Kavitas pada enamel dengan keterlibatan dentin terbatas. Size 2. Kavitas sedang. Kavitas hingga kedalaman dentin. Size 3. Kavitas besar. Kavitas pada dentin yang telah mendekati pulpa. Size 4. Kavitas meluas. Melibatkan kavitas yang lebih luas dan melibatkan hilangnya kaps gigi. Hasil pemeriksaan klinis. Gigi 55. GV Black. Kelas 2. Mount and Hum. Side 2. Size 2. ICDS D5. Gigi 54, GV Black Kelas 2, Mount and Hum, Side 2, Size 2, ICDS D5. Gigi 53, GV Black Kelas 5, Mount and Hum, Side 3, Size 1, ICDS D5. Gigi 51, GV Black Kelas 4, Mount and Hum, Side 2, Size 1, ICDS D5. Gigi 61, GV Black Kelas 3, Mount and Hum, Side 2, Size 1, ICDS D5. Gigi 64, GV Black Kelas 2, Mount and Hum, Side 2, Size 2, ICDS D5. 65, GV Black Kelas 2, Mount and Hum, Side 2, Size 2, ICDS D5. Gigi 75, GV Black Kelas 2, Mount and Hum, Side 2, Size 3, ICDS D6. Gigi 74, GV Black Kelas 2, Mount and Hum, Side 2, Size 3, ICDS D6. Gigi 84, GV Black Kelas 2, Mount and Hum, Side 2, Size 2, ICDS D5. Gigi 85, GV Black Kelas 1, Mount and Hum, Side 1, Size 1, ICDS D3. Setelah seluruh pemeriksaan intraoral dan pemeriksaan karies selesai, hasil yang didapatkan dilakukan pencatatan pada formulir oral diagnosis pasien sesuai lokasi karies yang terdeteksi, kedalaman maupun vitalitas gigi. Kemudian, penegakan diagnosa. Selanjutnya, pasien dan orang tua diberitahu tentang kondisi karies gigi yang diperiksa dan alternatif perawatan sesuai kondisi gigi pasien. Reinforcement positif merupakan metode yang dapat meningkatkan frekuensi perilaku dengan menghargai perilaku dengan memberikan penghargaan pada tingkah laku yang diharapkan dan diinginkan terpenuhi, sehingga tingkah laku tersebut dapat terulang kembali. Jika respon menghasilkan tujuan yang diinginkan, maka respon tersebut dihargai atau diperkuat. Penghargaan yang diberikan dapat berupa hadiah maupun pujian. Sekian video pembelajaran prosedur pemeriksaan karies gigi pada kali ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.